Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Sekarang muka Pak Prabowo ditempel di kebo coba, dan yang melakukan ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Pertama, boleh banget kritik pemerintah, tapi yang kalian lakukan ini sangat tidak akademisi. Kalian itu kan BEM-nya UGM. Kedua, kalian ini emang niat bikin poster muka presiden taruh di sapi, terus ngajak orang buat ikutan. Judulnya, mendengar dan merespon omon-omon presiden di PBB. Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Selamat pagi dan salam damai sejahtera buat teman-teman semua. Iya, karena dalam video ini ya, slide ini ya teman-teman, muka Pak Prabowo ditempel di di sapi ya. Di sini ada statement omon-omon presiden. Ya, ini berhubungan dengan pidato Pak Presiden yang berapi-api di Majelis Umum PBB. Ya, di mana Indonesia selalu menyerahkan terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, lalu kemudian slide berikutnya itu adalah pernyataan Anies Baswedan ya, untuk repot-repot membela negara Palestina ya. Dan ini pernyataan yang begitu viral dan kontroversial. Karena itu kita akan melihat kembali apakah potongan video tadi itu adalah pernyataan Anies Baswedan setelah Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, bisa juga terjadi teman-teman. Karena itu memang ini menjadi atensi publik ya, untuk melihat bahwa ya yang menjadi sorotan adalah Pak Presiden Prabowo ketika berpidato di Majelis Umum PBB ya, menyuarakan kemerdekaan Palestina, dan memang itu adalah hak kita untuk membela Palestina. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah bangsa Indonesia juga pun masih membutuhkan pembenahan, misalnya di bagian pemerintahan, seperti yang Anies Baswedan katakan di video potongan tadi, bahwa ya pejabat kita juga perlu ada pembenahan ya, sehingga masyarakat kita pun juga menikmati ya, ada keuntungan bagi masyarakat kita ya. Masyarakat kita semakin miskin, semakin ya miskin teman-teman ya. Nah, yang menjadi sorotan saya juga melihat bahwa masyarakat Indonesia belum bebas merdeka ya, penjajahan ya, intoleran, radikalisme itu menjadi isu yang menjadi fundamental di negeri kita. Iya, karena ini sangat penting juga menjadi atensi kita semua, bahwa memang ya setiap kita punya hak ya untuk berekspresi dan untuk menyuarakan kebenaran. Apalagi kalau melihat bahwa negeri kita sendiri masih membutuhkan pembenahan. Ya, misalnya masyarakat yang masih saling menindas satu sama yang lain. Ya, minoritas semakin ditindas. Ya, dan ini salah satu faktor yang kemudian muncul seperti ini. Poster ini teman-teman ya. Ini adalah aktivis dari BEM UGM ya, mahasiswa eksekutif UGM, yang kemudian membuat poster seperti ini, menempelkan muka poster Pak Prabowo kayak kerbau ya. Apa artinya? Ya, sudah kita lihat di dalam statement tadi seperti ini ya. Omon-omon presiden ya, omon-omon presiden. Lalu lanjutannya kita nggak tahu apa ini omon-omonnya. Ya, bisa juga ini adalah janji-janji Pak Presiden kepada masyarakat yang belum tercapai seperti itu. Sedangkan pemerintahan kita masih sibuk untuk membenahi bangsa Palestina untuk merdeka. Ya. Nah, karena itu saya selipkan lagi bahwa memang yang menjadi isu di sini adalah masyarakat kita masih tertindas, masih miskin. Ya, isu agama masih menjadi sangat fundamental di negeri kita. Ya, sedikit-sedikit ada pembubaran tempat ibadah. Ya, ada larangan tempat ibadah. Kemarin terbaru yaitu di Karanganyar ya, untuk membuka wisata tempat doa umat Kristen di sana, untuk membuka sekolah-sekolah teologi dan gereja di sana. Justru bupati sendiri yang turun tangan dengan alasan keamanan, alasan sosial ya, karena di sana mayoritas 90% umat muslim. Sedangkan kalau dibuka tempat rekreasi atau tempat wisata umat Kristen di sana, maka tidak cocok. Nah, ini alasan-alasan yang tidak masuk akal teman-teman ya. Ini menjadi satu penindasan, ini menjadi satu masalah di negeri kita ini yang perlu dibenahi. Nah, sehingga
yang menjadi atensi kita bersama adalah untuk menyuarakan kebenaran. Nah, saya tidak tahu apa hubungannya ini mahasiswa UGM ini, mereka melakukan hal seperti ini, tentu mereka punya latar belakang, punya alasan tersendiri. Ya, omong-omong Pak Presiden itu apa? Mungkin itulah yang mereka saat ini sedang menunggu janji-janji itu yang belum bisa direalisasikan kepada masyarakat. Nah, karena itu teman-teman, saya sangat juga bersyukur juga dengan adanya kritik-kritik dan masukan daripada masyarakat kita yang multi agama dan seterusnya ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kalau saya sebagai seorang yang beriman dan percaya pada Tuhan Yesus, kita terus berdoa mendukung pemerintah Pak Presiden Prabowo. Bagaimanapun dia adalah presiden kita, bagaimanapun dia adalah pemimpin kita, bagaimanapun dia punya hak dan wewenang untuk membawa bangsa Indonesia ini merdeka dari penjajahan-penjajahan seperti yang saya sebutkan tadi. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari isu-isu agama. Tidak lagi masyarakat dilanda dengan isu-isu agama, intoleran di mana-mana, Bahkan yang melakukan intoleran itu menurut saya adalah pemerintah itu sendiri. Salah satunya seperti bupati yang kemarin mengeluarkan surat SK, penutupan tempat ibadah seperti di Karanganyar itu. Ini adalah yang dilakukan pemerintah sendiri. Misalnya di Sukabumi kemarin, lalu kemudian di Padang kemarin. Alasan pemerintah apa? Oh, ini salah paham. Ini adalah senjata pamungkas pemerintah untuk membungkam umat Kristen di Indonesia ini. Ini menjadi perhatian kita semua, teman-teman. Sekarang muka Pak Prabowo ditempel di kebo coba, dan yang melakukan ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Pertama, boleh banget kritik pemerintah, tapi yang kalian lakukan ini sangat tidak akademisi. Kalian itu kan BEM-nya UGM. Kedua, kalian ini emang niat bikin poster muka presiden taruh di sapi, terus ngajak orang buat ikutan. Judulnya, mendengar dan merespon omong-omong presiden di PBB. Mengapa kita mengurusi Palestina di saat di dalam penegakan hukum juga belum terjadi? Lalu kemudian kita bandingkan pernyataan Anies Baswedan tadi dengan video berikut ini. Apakah relevan atau tidak? Nyambung atau tidak? Tentu tidak, teman-teman. Nah, karena itu sudah bisa dipastikan bahwa video tadi itu setelah kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo memimpin negeri ini. Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan dari lapangan Medan Merdeka. Dikirimkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Allahu Akbar. Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Ini adalah antek-anteknya Anies Baswedan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Nah, teman-teman, itu saja video yang sudah kita lihat bersama bahwa untuk apa omon-omon di negeri sendiri aja belum bebas belum bebas, masyarakat masih tertindas minoritas masih ditindas seperti itu. Dan semoga ini menjadi atensi kita bersama, kita berdoa buat pemerintahan untuk segera membenahi diri mereka dan juga ada perubahan di negeri kita ada kemerdekaan sejati, tidak ada lagi penjajahan penjajahan dalam arti semua masyarakat bebas merdeka tidak ada lagi diskriminalisasi, intoleran, radikalisme di negeri ini. Semua kita merdeka. Tuhan Yesus memberkati.